Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Kabir Singh. Kabir adalah seorang dokter bedah yang kehidupannya berantakan. Dia pun dicabut surat izinnya selama 5 tahun karena ketahuan mengoperasi pasien dalam keadaan mabuk. Suatu hari, karena kestresannya itu, dia ingin healing ke sebuah taman. Tiba-tiba, dia melihat mbak-mbak yang sedang hamil. Kemudian, dia malah mengajak menikah. Nah, lalu bagaimanakah ceritanya? Kok bisa orang hamil malah diajak nikah? Ya udah, biar nggak penasaran banget, mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Di awal film kita akan melihat pertandingan sepak bola antar fakultas di salah satu kampus di Delhi, India. Kabir Singh adalah kapten dari Fakultas Ilmu Kedokteran yang menjadi juara bertahan. Tiba-tiba, saat pertandingan dimulai, dari belakang, Kabir dipukul oleh tim lawan. Hal itu menimbulkan pertandingan yang ricuh. Kabir yang tidak bisa menahan amarahnya, dia kemudian mengajar wasit dan langsung memukul Amit hingga wajahnya babak belur dan mengancam panitia agar tidak memegang pialanya. Setelah selesai, Kabir pun dipanggil oleh dekan kampus. Di sana, dekan memberikan pujian kepada Kabir bahwa dia adalah mahasiswa terbaik dengan nilai yang sempurna. Namun dalam pengendalian emosi, Kabir sangatlah buruk. Dekan juga mengatakan dalam dunia kedokteran, pengendalian emosi sangatlah penting karena hal itu bisa menjadikan pasien meninggal dunia. Dekan melanjutkan dengan mengatakan jika Kabir harus segera meminta maaf pada panitia pertandingan. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari kampusnya. Namun Kabir justru mengatakan, jika dirinya hanya berusaha memenangkan pertandingan itu untuk kampusnya dan dia tidak merasa bersalah pada kejadian itu. Kabir juga mengatakan dirinya tidak mau meminta maaf pada panitia dan dia justru lebih memilih keluar dari kampusnya. Esok harinya, Kabir mengambil surat berhenti kuliah dan setelah itu, dia duduk di kantin sembari merokok. Di sana perhatian Kabir teralihkan oleh mahasiswa baru bernama Preti. Lama dia memandang gadis itu, akhirnya Kabir memutuskan menyobek surat pengunduran dirinya untuk melanjutkan kuliah. Kabir Singh adalah mahasiswa yang sangat pintar dan dia ditakuti semua mahasiswa di kampus itu. Setelah kejadian tersebut, Kabir dan temannya masuk ke ruangan kelas mahasiswa baru dan meminta izin pada dosen untuk memberitahukan sebuah pengumuman penting. Kabir yang menjadi senior di kampus itu dan juga karena prestasinya, akhirnya dosen pun mengizinkannya. Namun bukannya memberikan pengumuman, Kabir justru mengancam mahasiswa baru untuk tidak mengaku mahasiswi baru bernama Preti karena Kabir menyukainya. Kabir mengatakan hal itu menggunakan bahasa Tamil karena dosen itu hanya bisa berbicara bahasa Inggris. Dan para mahasiswa baru yang takut dengan Kabir, mereka pun hanya terdiam dan mengiyakan perkataan Kabir. Di lain tempat, dua mahasiswa senior meminta kepada mahasiswi baru agar membuka bajunya sebagai ucapan selamat datang di kampus tersebut dan menggojlok mereka. Namun saat itu juga, Kabir Singh memanggil Preti untuk belajar menyanyi. Dan hal itu tidak bisa dibantah oleh dua senior cewek tersebut, karena mereka tidak mau berurusan dengan Kabir. Saat sedang berlatih bernyanyi,
Preti kemudian disuruh Kabir untuk menemuinya, dan di sana Kabir bertanya pada Preti apakah dia menyukai kampus ini. Preti yang belum sempat menjawab, pipinya tiba-tiba dicium oleh Kabir, dan mahasiswa lain yang melihat itu pun mereka langsung bersembunyi takut dengan Kabir. Esok harinya, Kabir masuk ke dalam kelas Preti dan menyuruh Preti untuk duduk di depan kelas. Kabir dengan kuasanya, dia menyuruh mahasiswa yang duduk di depan untuk pindah ke belakang. Di sana, Kabir bertanya pada Preti, "Mata kuliah apa hari ini?" Preti mengatakan jika hari ini mata kuliah anatomi tubuh dan hari ini mempelajari tentang tangan. Kabir kemudian menyuruh Preti ikut dengannya dan dia mengajari Preti anatomi tentang tangan di luar kampus. Esok harinya, Kabir kembali masuk ke kelas Preti dan mempertanyakan tema anatomi apa hari ini. Preti kembali menjawab, hari ini pelajaran lengan bagian bawah, dan Kabir kembali mengajari Preti di luar kampus. Di hari ketiga pun, Kabir yang sudah di kelas Preti kembali bertanya apa tema pelajaran hari ini. Namun Kabir tiba-tiba pergi dari kelas setelah mendengar jika tema hari ini adalah dada bagian atas. Beberapa minggu kemudian, saat kampus mengadakan perayaan Holi, tiba-tiba Kabir mendapatkan kabar jika Preti telah diganggu oleh seorang yang mewarnai Preti. Mendengar hal itu, Kabir dengan penuh emosi datang ke asrama Preti, dan di sana benar saja Preti yang sedang menangis karena telah diganggu oleh seseorang. Kabir pun kemudian menyuruh Preti untuk mandi, dan Kabir bertanya pada mahasiswa yang ada di sana, siapa yang mengganggu Preti? Dua mahasiswa di sana dengan rasa takut mengatakan jika yang mengganggu Preti adalah Amit, pria yang dihajar Kabir saat pertandingan sepak bola. Setelah selesai mandi, Preti pun diajak Kabir menemui Amit di fakultasnya. Di sana, Kabir yang penuh emosi mencari Amit, dan saat menemukannya, Kabir langsung menghajarnya. Setelah mengajar Amit, Kabir mengatakan jika dia sangat mencintai Preti dan jika sesuatu terjadi padanya, Kabir menyesal karena tak bisa menjaganya. Mendengar hal itu, Preti menangis karena sekarang dia tahu betapa cintanya Kabir kepadanya. Amit yang melihat hal itu, dia berjanji tidak akan mengganggu Preti bahkan setelah Kabir lulus. Singkat cerita, terlihat kaki Preti tertusuk pecahan beling di kamarnya. Kabir yang mengetahui hal itu, dia mengobatinya dan membawa Preti pindah ke asrama laki-laki. Para mahasiswa di sana pun yang melihat Preti di asrama pria hanya bisa terdiam karena tidak berani mengganggu Preti. Setelah itu, Kabir kembali memberikan pelajaran mata kuliah pada Preti. Namun tiba-tiba, Preti yang memang sudah mencintai Kabir, dia memegang tangan Kabir dan menciumnya. Dari kejadian itu, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang harusnya tak dilakukan. Beberapa tahun kemudian, hubungan antara Kabir dan Preti semakin erat, dan Kabir akhirnya lulus dan berencana melanjutkan S3 kedokteran di luar negeri. Preti yang sempat tidak rela jika harus berpisah dengan Kabir beberapa tahun ke depan, dia pun mencoba untuk membujuk Kabir agar tidak pergi meninggalkannya. Namun Kabir yang bercita-cita menjadi dokter bedah akhirnya membulatkan tekadnya. 15 hari terpisah, Preti selalu mengabari Kabir setiap hari. Hingga pada suatu ketika, Preti menyusul Kabir di kampusnya. Kabir yang melihat kedatangan Preti, dia terkaget dan langsung memeluknya di sana. Preti yang memang sudah rindu dengan Kabir, di sana dia mengatakan kepada Kabir untuk menciumnya seperti dia melakukannya dulu. Kabir sempat menolak permintaan Preti karena kampusnya sekarang berbeda dengan kampus mereka dahulu.
Namun karena Preti memaksa, akhirnya Kabir menciumnya di sana. Singkat cerita, akhirnya Kabir pun lulus S3. Begitu juga dengan Preti. Kabir kemudian datang ke rumah Preti untuk meminta izin pada orang tua Preti jika ia akan mengajaknya ke pesta pernikahan kakaknya. Sembari menunggu ayahnya pulang, mereka berciuman dan hal itu dilihat oleh ayah Preti. Melihat hal tersebut, sontak ayah Preti marah dan langsung memukul Kabir. Di sana, Kabir pun menjelaskan hubungan mereka selama ini. Namun ayah Preti tetap marah dan menganggap Kabir adalah pria bajingan. Sepulangnya Kabir di rumahnya, dia curhat kepada neneknya tentang kejadian yang dialaminya. Selang beberapa saat, tiba-tiba Preti datang menemui Kabir di rumahnya dan meminta maaf atas perilaku ayahnya pada Kabir. Beberapa hari kemudian, Kabir kembali datang ke rumah Preti untuk mengatakan pada ayahnya jika dia ingin menikahi Preti. Namun lagi-lagi, ayahnya mengatakan jika dia tidak akan menikahkan Preti dengan pria bajingan seperti Kabir. Sontak hal itu membuat Kabir emosi dan membuat kericuhan di sana. Ditambah ayahnya juga mengatakan jika Preti telah dijodohkan dengan laki-laki lain. Kabir kemudian dengan penuh emosi mengatakan pada Preti untuk menjelaskan hubungannya selama ini kepada ayahnya. Kabir juga memberikan waktu 6 jam pada Preti untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak, Kabir akan mengakhiri hubungannya dengan Preti. Bahkan dia sempat menampar Preti dan mengutuk Preti menikah dengan orang lain. Di pesta pernikahan kakaknya, Kabir terlihat sangat gelisah menunggu kabar dari Preti. Akhirnya setelah menunggu 6 jam, tidak ada kabar dari Preti. Kabir justru menyuntikkan morfin di lengannya yang membuat Kabir pingsan di kamarnya. Esok harinya, salah satu dokter mengatakan pada Siva, teman Kabir, bahwa Kabir tidak akan bangun selama 36 jam karena morfin yang disuntikannya itu. Beberapa saat kemudian, neneknya datang dan menanyakan kondisinya kepada Siva, teman Kabir. Neneknya pun meminta pada Siva untuk menghubungi Preti dan mengatakan kondisi Kabir saat ini. Namun Siva menjelaskan bahwa Preti akan melakukan proses pernikahan di sore hari dengan pria yang dijodohkan oleh orang tua Preti, dan hal tersebut membuat neneknya terkaget. Esok harinya, Kabir pun terbangun dan dia bermain layang-layang. Dengan penuh hati-hati, Siva pun mengatakan kepada Kabir jika Preti telah menikah dengan pria lain. Mendengar hal itu, membuat Kabir terkaget dan berlari menuju ke rumah Preti. Sesampainya di sana, Kabir yang gelisah dan marah tiba-tiba merusak fasilitas dari pernikahan Preti dan membuat keributan, bahkan memaksa mereka semua menghentikan pernikahan Preti. Hal itu membuat keluarga Preti dan calon suaminya marah yang langsung mengajar Kabir. Setelah selesai membuat kericuhan, Kabir tersadar jika dirinya telah pingsan selama 2 hari. Namun Kabir yang tidak rela Preti menikah, lagi-lagi membuat keributan yang akhirnya Kabir dan Siva harus ditangkap polisi. Untungnya berkat kakak Kabir, akhirnya mereka berdua pun keluar dari penjara. Sekembalinya Kabir di rumahnya, ayahnya yang mengetahui anaknya telah membuat keributan. Dia mengusir Kabir dan tidak mengizinkan Kabir kembali ke rumah. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Kabir mendapatkan pekerjaan di rumah sakit sebagai dokter ahli bedah. Hari-harinya dilalui dengan penuh kesedihan, bahkan Kabir sekarang menjadi pecandu alkohol. 1 bulan pernikahan Preti, Kabir masih saja yakin kekasihnya itu akan kembali padanya. 4 bulan kemudian, Siva yang mengantarkan Kabir ke rumah sakit. Dia kembali meminta kepada Kabir untuk melupakan Preti. Namun lagi-lagi, Kabir tidak bisa melakukan hal itu. Dirinya begitu cinta dengan Preti.
orang yang dianggap sudah menyatu dalam hidup Kabir. Kehidupan Kabir pun semakin memburuk. Dirinya semakin kecanduan dengan rokok, bahkan dirinya tidak bisa lepas dari minuman keras. Hingga 7 bulan berlalu, Kabir yang saat itu tertidur di hari liburnya ditelepon salah satu suster jika ada pasien yang harus dioperasi pagi itu juga. Kabir yang sempat menolaknya karena itu hari libur. Akan tetapi, mendengar antara hidup dan mati dari pasien, Kabir yang sempat masih sempoyongan pergi ke rumah sakit dan mulai mengoperasinya. Namun karena pengaruh alkohol dan kurang istirahat, Kabir sempat pingsan, walaupun akhirnya pasien berhasil diselamatkan. Hal itu membuat pihak rumah sakit menuntut Kabir karena melakukan operasi dalam keadaan mabuk, di mana hal tersebut bisa saja merusak nama rumah sakit, bahkan membahayakan keselamatan dari pasien. Kakaknya yang mendengar berita itu langsung menemui Kabir untuk membantunya keluar dari permasalahan. Esok harinya, kakaknya mempertemukan Kabir dengan pengacara untuk membantu Kabir. Di sana, pengacara itu menjelaskan dan menerangkan kasus yang dihadapi oleh Kabir sangat rumit karena sudah menyangkut pemerintahan. Bahkan kasus itu dapat membuat pencabutan izin Kabir sebagai dokter bedah. Pengacara itu juga mengatakan jika dirinya sudah menyuap salah satu hakim agar berpihak dengan mereka, akan tetapi Kabir jangan sampai berbicara jujur jika dirinya sedang mabuk saat mengoperasi pasien dan dia harus menenangkan dirinya. Beberapa hari kemudian, Kabir bersama keluarganya pun ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus itu. Pihak rumah sakit di sana mengatakan kronologis kejadian yang membuat nama rumah sakit tercoreng. Akan tetapi, pengacara Kabir menyangkalnya dan tidak ada bukti jika saat itu Kabir dalam keadaan mabuk. Namun tiba-tiba, saat pihak pengadilan menyuruh Kabir mengatakan kronologisnya, ia justru berkata jujur jika waktu itu dia sedang mabuk. Dia berkata jika waktu itu hari libur dan bukan waktu kerjanya. Akan tetapi, ada pasien yang harus ditangani, jadi dia mau tidak mau harus melakukan operasi. Mendengar pengakuan dari Kabir, pihak pengadilan pun akhirnya memutuskan Kabir bersalah dan mencabut izin kedokteran Kabir 5 tahun, tidak boleh melakukan operasi ataupun membuka praktek. Singkat cerita, setelah kejadian itu membuat Kabir semakin tertekan. Bahkan ia diusir dari apartemennya karena telat membayar uang sewa. Beberapa minggu kemudian, Siva memberitahu Kabir jika neneknya telah meninggal, dan Kabir yang mendengar hal itu bergegas pulang melihat jasad neneknya. Sepeninggalan neneknya, Kabir mulai tersadar dan meminta maaf kepada ayahnya jika dirinya selama ini telah salah menjalani kehidupan. Dia berjanji tidak akan melakukan perbuatannya dan akan mencoba menjalani hidup dengan normal. Singkat cerita, Kabir yang telah merubah penampilannya, di sana ayahnya menyuruh Kabir untuk berlibur menenangkan diri setelah apa yang terjadi selama ini. Saat dalam perjalanan menunggu lampu hijau, tidak sengaja Kabir melihat Preti di sebuah taman. Kabir yang masih sangat mencintai Preti, dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan, dan saat itu Preti sedang mengandung. Kabir dengan hati yang hancur, dia memalingkan perhatiannya, kemudian pergi melanjutkan perjalanan. Namun sesampainya di rumah saudaranya, Kabir masih saja tak bisa menghilangkan Preti dari hatinya. Esok harinya, temannya datang melihat keadaan Kabir. Di sana, mereka bertiga berbincang-bincang, dan Kabir mengatakan jika dirinya melihat Preti di taman. Kabir juga mengatakan dirinya akan membawa Preti, walaupun sekarang keadaannya telah berubah. Singkat cerita, pagi harinya, Siva dan Kabir datang ke taman untuk menemui Preti. Melihat Kabir, Preti hanya terdiam, tidak mau berbicara dengan Kabir.
Di sana Kabir mengatakan jika dirinya meminta maaf dan dia ingin mengajak Preti menikah. Mengenai hal itu, Preti marah kepada Kabir dan mengatakan apa Kabir tidak malu mengatakan hal itu. Dulu dirinya lah yang mengatakan jika dia mengutuk Preti menikah dengan orang lain. Bahkan Kabir selama 2 hari tidak datang untuk menemuinya. Dari samping, Syifa menjelaskan jika saat itu Kabir menyuntikkan morfin yang membuatnya tertidur selama 2 hari. Dan setelah itu, dirinya mengetahui Preti telah menikah. Syifa kembali mengatakan setelah pernikahan itu kehidupan Kabir berantakan. Dan baru-baru ini dia kembali ke rumah setelah neneknya meninggal. Kabir kembali mengatakan jika dirinya hanya ingin Preti bersamanya dan dia siap menjadi ayah dari anak yang dikandungnya karena itu adalah darah daging Preti. Mendengar itu, Preti menyuruh Kabir duduk di hadapannya dan langsung menampar lalu mencium Kabir. Di sana, Preti menjelaskan jika setelah 3 hari pernikahannya, dia pergi meninggalkan orang yang dijodohkannya. Dia bekerja di klinik hingga beberapa bulan kemudian ternyata dirinya hamil, yang membuat orang tuanya tidak mau menerima Preti kembali. Dan bayi dalam kandungannya itu adalah anak dari Kabir. Preti kembali menjelaskan dirinya tidak mungkin menemui Kabir karena dia mendapatkan kabar jika Kabir telah mempunyai pacar. Itulah yang membuat Preti tidak mengatakan hal itu kepada Kabir. Bahkan dia selama ini tidak menyentuh pria lain selain Kabir. Setelah itu, akhirnya Kabir membawa Preti ke rumahnya dan menjelaskan pada orang tuanya yang terjadi pada Preti. Singkat cerita, ayah Preti datang untuk merestui hubungan mereka berdua. Dan akhirnya mereka menikah. Dan kemudian film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.